Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Agustin, kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan jaringan hewan, khususnya jaringan yang ada pada paha ayam. Sebelum saya menjelaskan apa saja jaringan yang terdapat pada paha ayam, sebaiknya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan jaringan hewan. Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk fungsi yang sama, sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Jaringan pada hewan dibagi menjadi 4 jaringan utama, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan penyusun organ pada paha ayam yang pertama adalah kulit atau jaringan epitel. Jaringan epitel yang ada pada kulit paha ayam yaitu epitel kubus berlapis, yang disusun oleh lebih dari satu lapis sel yang berbentuk kubus. Jaringan ini terdapat pada polikel ovarium, testis, kelenjar keringat, dan kelenjar ludah, yang berfungsi sebagai pelindung, penghasil mukus, pelindung dari gesekan, sebagai pengangkut zat-zat antara jaringan, sebagai tempat keluarnya enzim, sebagai perlindungan absorpsi, dan sebagai sekresi. Pada paha ayam, jaringan epitel atau kulit terletak di atas permukaan daging, seperti ini. Ini adalah kulit pada paha ayam, di mana di sini tersusun oleh lipid atau lemak-lemak dan tempat bertumbuhnya bulu-bulu. Di bawah kulit ini juga terdapat jaringan ikat longgar, penghubung antara kulit dan otot jaringan adiposa atau lemak. Ini adalah jaringan ikat longgar yang menempel di bawah kulit ayam. Dan ini juga adalah jaringan ikat longgar yang menempel di atas permukaan daging. Jaringan penyusun organ pada paha ayam yang kedua adalah daging atau jaringan otot. Jaringan otot yang ada pada daging paha ayam yaitu otot lurik, yang berbentuk silinder dengan panjang rata-rata 3 cm, memiliki nukleus lebih dari satu yang terletak di tepi, dan bereaksi cepat terhadap stimulus dan tidak mampu bekerja sama. Otot lurik bekerja sadar sesuai dengan perintah otak, yang berfungsi sebagai penyusun sistem rangka, menggerakkan rangka tubuh, serta memberikan daya dan kekuatan. Daging terletak di bawah kulit, seperti ini. Ini adalah kulit, dan di bawah kulit ini adalah daging, di mana di sini terdapat otot lurik. Dan jaringan penyusun organ paha ayam yang ketiga adalah tulang atau jaringan ikat. Jaringan ikat berfungsi untuk mengikat serta menyokong proses jaringan yang lain. Penyusun jaringan ikat yaitu sel yang tersusun dalam suatu matriks ekstraseluler dan tersusun menyebar. Matriks biasanya berupa air, benda kenyal seperti agar, dan padat. Jaringan ikat yang ada pada tulang paha ayam yaitu jaringan tulang, yang disusun oleh sel-sel tulang yang disebut ostosis. Berdasarkan strukturnya, tulang dibagi menjadi 2, yaitu 1. Tulang spongiosa spons atau tulang rawan. Tulang spons sangat vaskular dan seringkali mengandung sumsum tulang merah, yang menjadi tempat terjadinya homoposis, produksi sel darah. Tulang ini tidak memiliki pembuluh darah dan saraf. Yang kedua, tulang kompak kortikal atau tulang keras. Tulang ini mengandung garam dan kalsium sehingga tidak mudah rapuh, yang berfungsi untuk menopang seluruh tubuh, melindungi organ, dan mendukung pergerakan tubuh. Nah, ini adalah tulang paha ayam. Tulang paha ayam ini terletak setelah kulit, daging, lalu yang paling dalam adalah tulang paha ayam ini, yang termasuk ke dalam tulang spons atau tulang rawan, yaitu berada di atas dan di bawah. Dan yang tengah ini termasuk ke dalam tulang kompak atau keras. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.